Sehat, Ibu. Gimana? Dimulai? Udah jam 9 ya? Salah yang terlambat, Bu. Halo. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat beriktikaf di masjid ini selama ada di dalam masjid sunnah karena Allah Ta'ala. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilaih. Liridaillahi ta'ala wa inayatihi wa bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa talabi syifa wa siha wal afiyah wa salama wal barakah wa ziyadatal mahabbah wal maghfirah wa husnal khatimah wa qabul hajat al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka
berbakti pada Allah. La ilaha illallah, la matluba illallah. Dikerjakan ini amalan karena perintah Allah. La ilaha illallah, la maqsuda illallah. Dikerjakan ini amalan mengharap ridhonya Allah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidinillah bi ahlil badri ya Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua Taklim dan para pengurusnya, mudah-mudahan selalu Allah limpahkan karunia sehat walafiat, dimudahkan segala urusan, terkhusus urusan syiar dalam rangka menolong agamanya Allah, agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang hadir di pagi hari menjelang siang, yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya banggakan, insya Allah semuanya senantiasa Allah berikan juga karunia sehat walafiat, panjang usia dalam taat,
diberkahi di setiap langkahnya, dilancarkan rezekinya berlimpah, halal, barokah. Allah mudahkan bisa ke Mekah Madinah untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Rumah tangganya sakinah, mawaddah warahmah, anak keturunannya solih dan solihah, juga sukses di dunianya, sukses juga di akhiratnya. Dan insya Allah dengan istiqomah kita sama-sama hadir di majelis ilmu dalam rangka melaksanakan salah satu perintah Allah, perintah Rasulullah. Ini semua menjadi jalan, insya Allah kita semua mendapatkan tiket husnul khotimah. Amin, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, puja puji beserta syukur marilah senantiasa setiap detik, setiap saat kita sanjungkan, karena hanya dengan pertolongan Allah lah kita sampai detik ini masih bisa merasakan nikmatnya sehat, masih bisa merasakan nikmatnya masih berkumpul dengan keluarga, masih bisa berjumpa dengan tetangga, dengan saudara. Semuanya adalah bukti bahwa Allah masih sayang sama kita. Dua alasan kenapa Allah masih memberikan usia kepada kita sampai detik ini. Kenapa saudara kita udah ada yang dipanggil duluan, tetangga kita ada yang sudah dipanggil duluan, kita masih ada. Dua alasannya. Yang pertama, Allah memberikan kesempatan untuk menambah amal kebaikan, agar nanti pulang bawa bekalnya banyak, amalnya berjubel. Yang kedua, Allah sayang sama kita karena kita manusia biasa, banyak salah, banyak dosa. Dengan dikasihkan umur panjang, ini kesempatan emas kita untuk meraih taubatan nasuha dengan cara memperbanyak ibadah dan membaca istighfar. Alhamdulillah. Sholawat dan salam mudah-mudahan selamanya tercurah limpahkan kepada panutan alam, kekasih hati tercinta, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada sahabat, keluarga, tabiin, tabiat, dan kita selaku umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Amin, amin ya robbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di pagi hari menjelang siang ini kita masuk ke materi inti pembahasan fikih wanita. Kenapa sih disebut fikih wanita? Memang ada dua macam ya, sama saja ya Bu ya. Cuma kalau fikih wanita pasti nanti pembahasannya fokus ke masalah darah ya Bu. Jadi sebelum ke bab haid saya udah tulis dulu tanggalnya. Insya Allah semua di sini masih produktif ya. Oh. Nin sudah hebat. Puasanya nggak punya kodok, sholatnya 5 waktu terjaga, alhamdulillah. Tapi insya Allah meski Nin udah nggak haid, ada anak cucu Nin, nanti bisa sedikit-sedikit sharing. Karena ketika kita mencari ilmu, yang diharapkan adalah kebermanfaatan ilmu. Di antara manfaatnya ilmu kita pakai untuk diri kita sendiri sehari-hari, lalu kita amalkan. Minimal untuk anggota keluarga kita. Jadi sebenarnya ibu-ibu ini ustadzah semuanya. Bukan hanya Umi Nailah Habibah saja, ibu juga ustadzah. Untuk suaminya, untuk anaknya, untuk menantunya, untuk adik-adiknya, untuk anak-anaknya. Kenapa harus mengaji? Biar kita ibadah sesuai dengan ilmunya. Ada salah satu keterangan menyebutkan bahwa al-amalu, kalau amal bila ilmin la yuqbalu. Ketika kita
amalnya itu saka, tahu Ibu saka? Sakarepmu. Iya, ngambil ilmunya ngasal dari TikTok, dari IG, dari FB, nggak punya guru ngasal, terus yang diambil yang gampang-gampangnya aja. Maka naudzubillahi min dzalik mardudatun. Meski sholat beribu rakaat nggak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya marilah kita sama-sama mengkaji ilmu fikih wanita untuk kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum masuk ke bab haid, ada berapa sih jumlah haid? Berapa macam darah? Macam-macam darah itu semuanya ada 4, ya Bu. Yang pertama darah haid, saya tulis saja. Mana tadi? Macam-macam darah. Ini darah yang keluar dari kemaluan seorang perempuan. Semuanya ada 4. Ada 4. Yang pertama darah haid, yang kedua darah nifas, yang ketiga darah istihadhah, yang keempat darah wiladah. Jadi sebelum kita masuk ke bab haid, darah yang keluar dari kemaluan seorang perempuan itu terbagi 4 macam. Yang pertama darah haid, yang kedua darah nifas, yang ketiga darah istihadhah, yang keempat darah wiladah. Cuma kemasyhuran yang dibahas dalam ilmu fikih biasanya cuma 3, haid, nifas, istihadhah. Tapi kita pun harus mengetahui nanti ketika proses mau melahirkan ada yang namanya cairan tolkun. Cairan tolkun itu kalau kita sebut pecah air ketuban, maka itu masih tetap wajib melaksanakan sholat. Nah gitu. Jadi cairan yang keluar sebelum proses melahirkan itu masih tetap tertaklif, harus tetap melaksanakan sholat. Nanti pembahasannya. Sudah Ibu? Yang pertama adalah darah haid. Apa itu darah haid? Darah haid adalah darah yang keluar dari seorang perempuan yang sehat, minimal usia 9 tahun hijriyah, memakainya tahun hijriyah. Untuk membedakannya bagaimana? Biasanya kurang 16 hari, selisihnya 16 hari antara hijriyah dan masehi. Jadi tapi kebanyakan kita tahu ulang tahun anak itu hitungan masehi ya Bu ya. Jarang acara milad anak saya tanggal berapa, 10 Muharram, jarang. Berapa, 10 Desember gitu kan. Nah jadi untuk patokan haid ini berarti lebih cepat, karena hitungan masehi dan hijriah itu 16 hari selisihnya. Jadi kalau ada anak kita usia 9 tahun kurang 16 hari dalam hitungan hijriah, maka ketika keluar darahnya sudah dihukumi darah haid. Biasanya usia 9 tahun kelas 3 ya? 4. Kalau yang swasta masuknya ya
6 ya, 6, 7, 8, 9 ya, 4 tahun kelas 4. Tapi ada juga yang kelas 3. Kalau masuknya 7 tahun, kelas 1, kelas 2 8 tahun, kelas 3 9 tahun. Makanya kenapa kita harus punya waktu khusus untuk ngobrol dengan anak perempuan? Di antaranya ya ini untuk memberikan edukasi, benar. Karena dianggapnya ini hal yang tabu, malu. Contohnya aja, Naila dulu waktu kecil, Neng sudah haid belum malu sama ibunya. Padahal kan itu perlu edukasi dari kita sebagai ibunya. Jangan sampai dia haid tetap melaksanakan sholat karena ketidaktahuannya. Lalu nanti cara mensucikannya, boleh atau tidaknya apa saja yang dilaksanakan oleh orang yang sedang haid. Memang ini sangat dianjurkan untuk semua kaum ibu, karena dia akan punya anak, akan punya menantu. Maka kewajiban kita lah untuk terus mengingatkan. Kenapa sih harus ngaji ilmu fikih wanita? Karena erat kaitannya dengan keabsahan sholat kita. Kan kita hidup di dunia ini tujuannya untuk apa, Bu? Ibadah. Betul tidak? Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan kita, golongan manusia dan bangsa jin, untuk ibadah. Dan ibadah paling inti itu apa, Bu? Sholat. Sodakohnya miliaran tapi enggak sholat, zong. Tapi kalau sodakoh terus banyak rezekinya. Umi tetangga saya enggak sholat, rezekinya banyak. Uang itu bukan nilai kemuliaan. Fir'aun aja banyak hartanya, lantas jadi mulia tidak? Tidak. Meninggalnya dalam kehinaan. Bahkan di Al-Quran pun diabadikan kehinaannya. Makanya tujuan kita diciptakan oleh Allah adalah untuk ibadah, dan ibadah inti kita adalah sholat. Bagaimana caranya agar sholat kita minimal sah menurut ilmu fikihnya? Kalau masalah diterima atau tidak harus sah dulu. Jangan kejauhan ingin dapat pahala dari Allah. Ini ibadah kita saja enggak atau enggak, gitu ya. Jadi jangan gini, mudah-mudahan ibadah sholat kita ini diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak salah doa seperti itu, tapi sudah sesuai tidak dengan ilmu fikihnya. Jadi tadi haid itu darah yang keluar dari seorang perempuan minimal usia 9 tahun, kurang 16 hari pun kalau sudah ada darah keluar, maka itu disebut darah haid. Dan yang harus jadi catatan ibu-ibu, darah haid ini kalau anak ini tidak sedang dalam keadaan sakit yang menyebabkan keluar atau pendarahan dari kemaluannya, maka kalau ada alasan medis dia keluar darah dari kemaluannya di usia waktu boleh haid, maka itu bukan darah haid. Contoh jatuh, atau naudzubillahi min dzalik, pernah dulu punya kawan waktu SD, ini jadi ingat saya. Kan kalau lagi SD itu lagi lasak-lasaknya, dulu ada pagar besi yang atasnya itu sekarang udah nggak zaman. Yang kayak menara itu, masuk ke sana, ibu bayangkan. Iya, sekarang jadi bos, jadi juragan. Jadi ketika keluar darah, maka itu bukan darah haid, karena itu mah akibat kecelakaan. Jadi yang disebut darah haid itu normal, darah yang normal keluar di usia boleh waktu haid, yaitu 9 tahun. Batas maksimal waktu haid itu nggak ada batasannya, alias kalau nenek-nenek sekalipun 60 tahun masih mengeluarkan darah dan dia tidak punya riwayat sakit yang mengeluarkan darah dari kemaluan, maka itu masih disebut
darah haid. Tapi zaman sekarang mah jarang ya 60 tahun. Kalau di kitab masa menopause itu maksimal 61 62. Tapi sekarang banyak kawan juga yang usianya 49 udah nggak haid. Ada malah 43 udah jarang. Katanya 1 tahun itu hanya 2 kali. Itu kan masa transisi dari usia 40 tahun ke 50 tahun itu masa-masa transisi kita mau menopause. Biasanya apa? Keluar darah haidnya nggak lancar. Betul tidak? Atau 3 bulan sekali, 4. Itu sebenarnya kode dari Allah bahwa kamu sudah tidak muda lagi. Betul tidak? Atau diantaranya itu tanda-tanda menopause itu yaitu pokoknya sudah kode aja dari usia 40 sampai usia 50 itu sudah ada kode-kode untuk kita masuk ke masa menopause. Biasanya itu ya hormonnya sudah amburadul. Kalau kata bahasa keren kedokterannya mood swing katanya ya, gampang marah, gampang ini lagi itulah memang kenapa kita terus kalau udah masuk 40 tahun ini lisan kita didik dengan dikir, biar kalau lagi kesel, lagi tidak bagus hormon kita ini minimal yang dikeluarkan astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah, bukan sumpah serapah yang tidak boleh dikeluarkan ya. Makanya kenapa zaman dulu para nabi, para rasul diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul di usia 40 tahun, karena 40 tahun itu kan saatnya orang mencari jati diri sejati itu di usia 40 tahun. Makanya kan kata para ulama kalau usia 40 tahun udah seneng ke pengajian, sholat duha nggak ketinggalan, sholat tahajud istiqomah, tilawah istiqomah, insyaallah husnul khotimah. Tapi kalau 40 tahun udah sholat masih males-males, ngaji tapi ini bukan untuk menghakimi orang lain ya, untuk kita. Jadi warning kalau 40 tahun ibadah masih males, sholat duha aja belum terbiasa, sholat tahajud setahun sekali kalau Ramadan, itu juga kalau nggak kesiangan. Nah maka itu kita harus banyak istighfar. Makanya diantara doa kita ke Allah minta kelezatan dalam ibadah, jangan sampai dilupakan. Ya Allah, berikanlah saya kelezatan dalam ibadah. Karena kalau udah lezat ibu aja makan, kalau sama sesuatu yang kita sukai pasti nambah, tambah cie. Tapi kalau ibadah udah nggak lezat, males, berat kali. Karena itu nggak ada lezatnya dalam ibadah. Makanya diantara doa yang harus kita panjatkan setiap ba'da sholat, di samping kita minta kebaikan dunia akhirat, minta lezat dalam ibadah. Karena kalau sudah lezat itu lapar terus, mau sholat terus. Kenapa buru-buru? Aduh lapar mau sholat, lancaran ya Bu ya. Kalau orang mah lapar mau makan, aduh lapar mau tilawah. Nah itu kan saking lezatnya gitu. Nah itu jadi dalam keluar haid, masa waktu keluar haid itu tidak ada batasannya. Kalau sudah nenek-nenek sekalipun, nenek-nenek itu berarti udah punya cucu, dia masih lancar keluar darahnya sesuai waktu yang ditentukan, maka itu masih dikategorikan darah haid. Lalu sekarang waktu haid terbagi 3. Yang pertama paling sedikit masa haid, yaitu sehari semalam atau 24 jam. 2. Kebiasaan waktu haid 6 hari atau 7 hari 7 malam. Oh, ditulis aja ya? Ditulis. Biar. Soalnya biasanya sekarang udah ngetik ya. Tulis aja. Masa haid. Waktu haid.
Silakan. Waktu haid terbagi 3. Yang pertama paling sedikit 1 hari atau 24 jam. Yang kedua kebiasaan haid 6 hari atau 7 hari 7 malam. 1 minggu lah biasanya kebanyakan perempuan haid itu. Yang ketiga paling lama atau paling maksimal boleh haid itu 15 hari 15 malam. Pembahasan waktu haid, paling sedikit waktu haid. Jadi disebut darah haid itu paling sedikit darah yang keluar harus mencapai waktu 24 jam atau 1 hari 1 malam. Nanti pembahasannya ke depan. Jadi bukan berarti hari pertama harus langsung deras, tapi nanti ketika dia darahnya keluar selama 1 minggu, kira-kira dari pertama keluar darah sampai dia bersuci, kalau dikumpulkan ada tidak mencapai batas minimal haid 24 jam. Karena biasanya pun kan hari pertama baru bercak, nanti kedua, ketiga, nah deras-derasnya biasanya hari keempat, kelima, 6 harus berapa? Udah mulai ini lagi bersih, 7 biasanya bersih. Itu yang pertama. Jadi paling sedikit waktu haid yaitu 24 jam atau 1 hari 1 malam. Ukuran, bukan harus satu hari 1 malam langsung, enggak. Ukuran 1 hari 1 malam. Kan 1 hari 1 malam ukurannya berapa jam? 24 jam. Nomor kedua, waktu haid kebiasaan orang-orang zaman dahulu, ini Imam Syafi'i mengadakan penelitian itu nggak sembarangan. Jadi zaman dulu Imam Syafi'i pas mau berfatwa, berijtihad tentang masalah haid, Imam Syafi'i mengumpulkan wanita Arab pada zaman dahulu itu, ditanya satu persatu, kamu kalau darah haid keluar setiap bulan berapa hari? Contoh 1 hari 1 malam dipisah. Terus pas dilihat kebanyakan yang keluar darah ukuran 1 minggu itu paling banyak jumlahnya. Nah makanya dijadikan landasan hukum karena pasti tidak akan beda. Cuma untuk maksimalnya memang tidak ada lagi penawaran 15 hari 15 malam. Ke paling lama waktu keluar darah itu 15 hari 15 malam waktu haid. Nah, nomor ketiga paling lama mengeluarkan darah haid 15 hari 15 malam. Maka bila darah yang keluar kurang dari ukuran 24 jam melebihi 15 hari 15 malam, maka itu bukan darah haid tapi darah istihadah. Mari kita ke papan tulis, kita jelaskan. Bentar, minum dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, biar ikut ngaji yang lagi nonton. Bismillah. Nah, ini kita biar gampil, saya tulisnya tanggalnya di bulan November. Bulan November berapa hari jumlahnya? 30. Sekarang tanggal? Oh, masih tanggal muda ya. Harus semangat. Belum gajian ya Allah ya Rabbi. Oh, pokoknya kalau gajiannya akhir bulan lagi cekak-cekaknya ini ya. Kalau gajiannya awal bulan lagi seger-segernya, enggak. Disyukuri aja masih Allah kasih napas. Harta yang paling berharga
adalah napas kita. Punya keluarga juga kalau udah nggak punya napas mah nggak ada yang mau. Betul tidak? Kita dihargai, kita dihormati, kita ditemani gara-gara masih punya napas. Nih Ibu, paling sedikit haid keluar ukuran 24 jam, tapi jarang orang hari pertama langsung deras, jarang. Jadi kita ambil kebiasaan. Ibu-ibu biasanya berapa hari kalau haid? 8. Ada yang 8, ada yang 9. Seminggu. Ya. 8 udah bersih. Nah, kita ambil contoh. Ibu keluar darah haid di tanggal 1. Lalu 2, 3, 4, 5, 6. Ibu bersuci di tanggal 7. Saya tulis suci. Saya tulis haid. Ibu setelah ngaji fikih wanita, ibu biasakan yang masih haidnya rutin punya catatan haid ya Bu ya. Boleh di kalender di rumah yang nempel di tembok, boleh di kalender HP pakai alarm. Jadi biar tidak lupa ini itu darah haid atau darah istihado. Takutnya yang hormonnya tidak stabil, perasaan ini masih darah haid, ternyata istihado. Kalau kita ngikutin fikihnya, makanya untuk kehati-hatian kalau udah ngaji fikih itu harus dinaikin lagi level ihtiyatnya. Ihtiyat itu apa sih? Hati-hati, kehati-hatian, karena udah tahu ilmunya. Orang yang melaksanakan dosa karena tidak tahu ilmunya itu diampuni Allah, dan itu pun zaman sekarang nggak ada alasan, nggak tahu, nggak ngaji, nggak ada alasan. Semuanya Allah kasih gampil. YouTube silakan, tapi ya tetap kita kan harus punya guru yang face to face, silaturahmi yang bermuajahah. Karena kalau tadi dibilang kalau kita ngaji ilmu nggak punya guru, maka gurunya adalah syaitan ya Bu ya. Jadi nanti ngambil yang gampang-gampangnya aja, ngambil yang simpel-simpelnya aja, nanti jadinya istinja, mempermainkan ibadah. Ibu keluar darah haid di tanggal 1, biasanya ini baru bercak juga. Lalu di tanggal 3 udah mulai deras, 4 deras, 5 udah mulai surut, ke-6 sudah mulai bercak lagi. Biasanya hari ke-7 atau hari ke-8 kita periksa pakai kapas ke dalam, itu sudah bersih, maka di sanalah kita wajib mandi besar. Ketika ini darah yang keluar dari tanggal 1 sampai tanggal 7 dihukumi haid, bila kita globalkan, kita jumlahkan, darah haid yang keluar mencapai 24 jam. Tapi enggak mesti harus dihitung. Kata ibu, keluar, oh 1 jam, tulis. Keluar, oh 3 jam, 4 jam. Enggak mesti. Kita tahulah deras-derasnya di hari ke-4 ke-5 itu sudah memasuki darah haid minimal 24 jam. Yang dikhawatirkan harus ditulis. Kenapa? Yang pakai KB suntik 1 bulan atau 3 bulan. Kalau yang cocok darah haidnya lancar. Tapi ada yang tidak cocok. Katanya darah haidnya itu begini, plek tanggal 1, tanggal 2 plek agak banyak, tanggal 3 masih plek agak banyak, tanggal 4 pun plek banyak tapi enggak deras, tanggal 5 plek lagi, 6 plek. Enggak ada masanya dia keluar darah deras. Maka ketika dihitung dari dia keluar darah plek di tanggal 1 sampai dia bersuci, yakin bersuci karena diperiksa ke dalam udah bersih, ternyata enggak ada masa derasnya. Kalau dihitung enggak sampai ke batasan minimal 24 jam, maka itu bukan darah haid, tapi darah istihado. Hati-hati Umi, tapi gimana selama ini? Karena ibu sudah ngaji,
maka darah yang keluar yang tidak sampai ke batasan minimal darah haid 24 jam, maka itu darah istihadah, bukan darah haid. Kata ibu, ya Allah, inilah kalau wanita enggak di KB beranak terus, di KB enggak boleh ngeluh ibu, enggak boleh ngeluh. Kita masih dikasih nafas juga udah alhamdulillah. Nah makanya hati-hati, yang KB-nya tidak lancar, yang darah haidnya tidak lancar, perlu kehati-hatian. Makanya kenapa harus ditulis? Harus di apa dulu? Tulis. Nah sekarang paham nggak? Lanjut. Ini sekarang waktu paling lama haid, yaitu 15 hari 15 malam. Ini langka tapi ada. Makanya dijadikan landasan hukum oleh Imam Syafi'i, berarti ada yang darah haidnya sampai 15 hari 15 malam. Nah, ibu ketika ibu darah haid keluar tanggal 1, darah haid keluar tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ibu bersuci, suci. Ibu sholat. Di tanggal 12 ibu keluar lagi darah. Coba saya mau bertanya, ini darah yang keluar di tanggal 12 maksudnya haid apa istiadah? Haid apa istiadah? Dua pendapat. Loh, dalam fikih begini. Pendapat yang pertama, kalau memang ibu dari zaman dulunya kebiasaan haidnya 7 hari, maka yang keluar di tanggal 12 disebutnya darah istihadah. Meskipun ibu belum dapat jatah sampai batas maksimal haid 15 hari 15 malam. Tapi biasakan, ibu biasanya kan yang tahu ibu sendiri, darah keluar dari semenjak ibu keluar darah haid pertama dulu berapa hari? Kalau menurut pendapat pertama, bila biasanya haid 7 hari, di tanggal 12 yang waktunya masih boleh haid keluar darah lagi, maka darah yang keluar bukan darah haid, tapi darah istihadah. Jadi tetap wajib sholat, wajib puasa, kalau lagi umroh boleh tawaf, kalau suami minta jatah boleh ngasih. Tapi kalau ibu memang kebiasaan darahnya keluar 15 hari, nanti ada masa putus-putus di tengah, ibu keluar darah lagi, maka darahnya darah haid. Jadi ngikutin kebiasaan. Nah, dalam hal kebiasaan pun kita kadang ada perubahan hormon. Contoh, dulu kita biasanya darah haid keluar 7 hari. Pas sudah melahirkan, malah setiap bulan darah keluar itu 15 hari. Karena kita yang tahu tiap bulan itu 15 hari ada setelah melahirkan. Ini contoh, banyak juga kasus seperti ini. Maka ibu ngambilnya yang mana? Yang kedua. Sebelum melahirkan ibu biasanya haidnya 7 hari terus ibu nikah. Habis nikah hamil, habis hamil melahirkan. Ternyata habis melahirkan itu robah waktu haidnya jadi 15 hari. Karena udah 3 bulan berturut-turut ibu 15 hari terus haidnya. Maka ibu ngambilnya yang 15 hari ini, kebiasaan yang baru, bukan yang 7 hari. Gitu ya Bu Pak. Nah ibu, ini dalam hal haid, kalaulah terjadi di bulan puasa Ramadan, nah kita bahas karena sebentar lagi Ramadan. Ini sudah bulan apa ya? Jumadil Awal. Bukan itunya. Bukan masa ini kan Ramadan saya bilang. Apa bulan apa ini? Jumadil Awal. Jumadil Awal, bulan akhir.
Rajab, Syaban, 4 bulan lagi. Nah, ketika ibu di bulan puasa Ramadan, ibu putus darah haidnya, maka sama nanti hukumnya gini. Contoh ibu biasa puasa haidnya 7 hari. Ibu haid gak biasa di bulan Ramadan. Ini lagi di bulan Ramadan ceritanya. 8, 9, 10, 11 puasa. Karena sudah suci. Di tanggal 12 ibu keluar lagi darah. Ibu lagi puasa kan? Karena ini bulan Ramadan, ibu lagi puasa. Karena biasanya pun darahnya keluarnya 7 hari 7 malam. Maka di hari ke-12 ketika ibu keluar darah, ini darah haid apa darah istihadah? Darah haid apa darah istihadah? Istihadah. Karena ibu kebiasaannya darahnya cuma 7 hari haidnya. Jadi lanjut aja ibu puasa. Puasa bisa baca Quran, suami minta jatah saya kasih kalau malam. Kalau siang nggak boleh kalau Ramadan. Kalau kebiasaan ibunya haidnya 7 hari 7 malam, kecuali kalau ibu kebiasaan haidnya 15 hari 15 malam, di tanggal 1 sampai 7 ibu haid lalu bersuci, 8, 9, 10, 11 puasa. Tanggal 12 ibu keluar darah, maka darah ini adalah darah haid. Tanggal 8, 9, 10, 11 yang ibu puasa wajib dikodok. Wajib dikodok. Kenapa wajib dikodok? Karena ibu puasa dalam keadaan haid. Meskipun dalam hitungan fikih puasa ibu sah dari subuh sampai maghrib. Kenapa harus dikodok? Karena ibu puasa dalam keadaan haid itu. Nah, jadi ibu dalam fikih haid aja memang harus disiapkan apa ya? Dalam ilmu fikih ini kan kita bermadhab ke Imam Syafi'i ya Bu. Madhab di dunia ini kan 4. Pertama Imam Syafi'i, kedua Imam Hambali, ketiga Maliki, keempat Hanafi. Kita ini Imam Syafi'i. Nah, ibu jangan kaget di dalam madhab Imam Syafi'i aja, di bawah-bawahnya murid Imam Syafi'i itu banyak yang beda pendapat. Banyak yang beda pendapat. Seperti tadi aja, kalau contoh 1 sampai 7 ibu biasa haid, lalu di tanggal 4 putus haid ibu bersih. Nah, kita menjelaskan lagi tentang perbedaan. Ini masih madhab ashab Syafi'i, muridnya Imam Syafi'i. Ibu haid 7 hari 7 malam biasanya. Di tanggal 4 nih, ibu putus haidnya alias bersih. Lalu apa yang harus dilakukan? 2 pendapat. Ini dua-duanya murid Imam Syafi'i. Nah, inilah kenapa kita harus ngaji. Semakin kita banyak tahu, semakin kita tidak akan mudah menghakimi orang lain. Karena kalau kita udah tahu ilmunya, oh berarti orang itu ngambil pendapat yang ini, nggak salah dong. Masing-masing punya hak. Asal tahu landasan ilmunya, asal jangan ngarang. Yang ngarang itu yang nggak boleh. Ibadah kok ngarang ya. Jadi semakin kita tahu, semakin akan terus ingin memperbaiki diri kita dan tidak ada lagi waktu untuk menghakimi orang lain, apalagi menghakimi dosa orang lain. Aduh, boro-boro mau menghakimi dosa orang lain, kita aja dosanya banyak, betul gak? Maka kalau kita sudah sering ngaji, kalau ada orang tahu nggak si ini, aduh maaf, boro-boro ngurusin kesalahan orang, kesalahan kita aja belum tentu taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika putus darah di tanggal 4, pendapat yang pertama, ibu harus mandi besar. Yang pendapat yang kedua, wajib nunggu.
sampai batas maksimal kebiasaan haid. Ini yang pendapat harus mandi besar sesegera mungkin, pendapatnya Imam Nawawi. Yang berpendapat harus nunggu sampai batas maksimal kebiasaan haid kita, pendapatnya Imam Rafi'i. Keterangannya ada dalam kitab fikih Al-Jamal, kitab Al-Jamal. Jadi ketika ibu ada kasus di suatu waktu ibu biasa haid 7 hari, di tanggal keempat darahnya bersih. Kenapa kita hukumi bersih? Oh biasanya ini darah ini deras-deras dan tanggal 4 pas kita periksa ke dalam udah bersih. Kalau kita udah periksa ke dalam kan memang wajib mandi ya. Maka ibu boleh pilih salah satu pendapat yang mana ibu mau. Pendapat pertama harus mandi besar kata Imam Nawawi. Kenapa? Dalilnya nggak boleh menunda-nunda dalam ibadah. Mending kalau ada waktu sampai besok kita usia. Kalau nunda-nunda kita meninggal dalam keadaan junub. Maka silahkan ibu ambil pendapat Imam Nawawi, mandi. Kalau sudah mandi berarti wajib sholat dan wajib mengerjakan seperti halnya wanita yang sedang tidak haid. Itu pendapat Imam Nawawi. Kalau menurut pendapat Imam Rafi'i, tunggu dulu. Kan udah tahu waktu haid kita 7 hari. Berarti 40 ini dan darah jangan-jangan nanti keluar lagi 5, 6, 7. Silakan ibu mau pilih yang mana. Mau pilih langsung mandi ikut Imam Nawawi boleh. Mau menunggu sampai batas maksimal kebiasaan haid kita menurut Imam Rafi'i juga boleh, tapi dua-duanya ada konsekuensinya. Kalau kita ikut Imam Nawawi, kita mandi besar di tanggal 4 karena merasa darah sudah bersih, lalu kita mandi. Ini kejadian di puasa Ramadan contohnya, kita puasa tanggal 5, puasa tanggal 6, lalu keluar lagi darah haid di tanggal 7, maka tanggal 5, tanggal 6 yang kita puasa full dari imsak sampai maghrib wajib dikodok. Kalau tidak dikodok gimana Ustaz? Kalau tidak dikodok karena menurut apa? Kita sudah puasa tuh. Iya. Karena kalau menurut pendapat Imam Syafi'i maka harus dikodok. Dan ada lagi namanya kaul lakti. Kaul lakti maka boleh tidak. Ada yang nanya? Boleh. Siap. Berapa menit sesi tanya jawab? Silakan. Sambil menerangkan aja lah. Dan menerangkan. Ya. Boleh ibu kalau ada yang mau bertanya seputar darah maka silakan ditanyakan aja. Ini saya selesaikan dulu sampai menurut kaul lakti tadi. Jadi dalam hal mengkodok puasa, kalau ikut pendapat sohbi ulama-ulama terdahulu, maka ketika kita puasa dalam waktu haid dan darah keluar lagi, itu wajib dikodok. Tapi kalau menurut pendapat lakti, Imam Lakti, maka itu mah tidak usah dikodok. Jadi kira-kira kita ikut mana? Jujur. Yang ringan Umi. Jujur, ikut yang mana? Yang ringan, yang tak dikodok. Yang sohbi atau lakti? Lakti. Soalnya udah puasa, masa harus puasa lagi? Kan Bu? Ya jujur aja jujur. Maka kalau menurut mengikuti pendapat Imam Lakti, ya makanya tadi ngikutnya kalau haid menurut kebiasaan. Jadi meskipun di dalam waktu 15 hari dia keluar darah lagi karena sudah keluar dari waktu kebiasaan, maka bukan darah istihadah tapi darah haid. Bukan darah haid tapi darah istihadah. Kalau menurut Sohbi harus 15 hari 15 malam. Paham?
Ada lagi yang mau ditanya? Boleh, silakan. Meskipun belum ke pembahasan mandi besar, boleh ditanya. Atau ini yang suka sering jadi pertanyaan. Kita sudah haid nih sampai 7 hari 7 malam. Lalu suami datang kerja. Ini contoh yang jauh-jauh. Di mana? Yang berlayar. Yang di Dubai, yang di tengah lautan. Kan pulangnya jarang ya. Nah, pas di tanggal 7 bulan apa? Di tanggal 7 bulan November, kita ini belum suci, tapi udah bersih. Udah bersih. Ya. Tapi ini pendapatnya hanya satu imam yang berpendapat, yaitu Imam Suyuti, Jalaluddin As-Suyuti. Kalau suami datang, dan ini suami tipenya, maaf ya, karena ini fikih harus dijelaskan ya. Tipenya hyper, nggak boleh, harus mendapatkan. Ibu belum suci, dan tidak ada waktu lagi kalau nunggu ibu suci, ketinggalan pesawat. Karena suami hanya mampir sekedar melepas kerinduan ke istrinya. Itu nggak salah, memang harus kok. Daripada dilepaskan ke orang lain, alhamdulillah. Nah, maka ibu, kalau ibu suci, kata suami, mah nggak bisa lagi. Papa harus ini nanti ketinggalan pesawat. Maka sebelum suci, asal benar-benar ini darah sudah bersih, boleh berhubungan suami istri. Pendapat siapa? Imam Jalaluddin As-Suyuti. Cuma sebagian ba'dul hukama mengharamkan kalau belum mandi. Mandi sebentar aja Pak, biar wangi. Gitu. Tapi memang kalau terpaksa sampai kata suami, ya udah kalau papa mau nikah lagi aja. Alhamdulillah. Maka itu dalam keadaan darurat sedaruratnya itu boleh. Nah, atau gini, ibu sudah suci, malamnya berhubungan badan. Kalau udah suci ya udah suci, boleh berhubungan badan. Entah goyangan apa sampai keluar lagi darahnya. Ya, benar. Ini banyak loh yang ditanya, cuma ibu-ibu kadang pemalu nanyanya. Jadi saya bikin pertanyaan sendiri, jawab sendiri. Iya, betul. Ini pengalaman lah, sebagian ibu mengalami. Jadi udah keluar, udah bersih, malamnya berhubungan, ternyata pas sudah berhubungan keluar lagi darah. Nah, maka itu darah haid wajib mandi besar. Nah, nanti ketika mandi besar niatnya cuma satu aja cukup. Nawaitul ghusla li rabbil hadasil akbari fardholillahi ta'ala. Niat saya mandi besar menghilangkan hadas besar padu karena Allah. Jadi kalau ibu mau mandi besar dari bermacam-macam junub, cukup satu aja. Ibu contoh, maaf, tadi habis haid langsung suami minta jatah, berarti 2 kan? Dari haid dan dari berhubungan suami istri. Maka cukup niat saya mandi junub baru karena Allah. Ada lagi yang mau ditanya? Silahkan. Dok, jangan malu-malu ibu. Silahkan. Yang dibayar waktu haid itu cuma bayar puasa kan 3 waktu bulan Ramadan. Kedua, kalau sholat itu dibayar enggak? Oh, ya. Baik. Jadi perempuan yang dalam bulan Ramadan haid wajib dikodonya itu puasa aja. Jadi sholat itu mau di bulan Ramadan, mau di luar bulan Ramadan tidak usah dikodo. Karena dalilnya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah itu siapa, Bu? Istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Siti Aisyah, kunna nu'maru bi qada'i shaum wala nu'maru bi qada'i shalah. Kata Siti Aisyah. Siti Aisyah itu kan gudangnya ilmu. Jadi istri Rasulullah SAW yang menjadi gudangnya ilmu itu Siti Aisyah. Jadi kata Siti Aisyah, saya itu diperintahkan mengkodo puasa, tapi sholat itu enggak. Itulah saking istimewanya. Tapi ingat Bu, jangan berkecil hati. Meski ibu sedang haid, pahala sholat tetap diberikan oleh Allah kalau ibunya rajin sholat. Makanya kalau enggak lagi haid, banyak-banyakin ibadah. Jadi kebiasaan yang kita lakukan di luar haid, ketika di dalam masa haid enggak dikerjakan, tetap Allah kasih. Contoh ibu sholat duha kalau enggak lagi haid. Pas ibu lagi haid kan enggak boleh sholat, haram untuk yang sedang haid melaksanakan sholat, mau sholat wajib, mau sholat sunnah.
ketika ibu haid tidak bisa melaksanakan sholat duha, pahala duhanya tetap Allah berikan. Karena ibu sudah terbiasa, ibu sudah istiqomah melaksanakan sholat duha, atau sholat tahajud, atau baca Al-Quran. Makanya ibu ketika ibu sedang tidak haid, banyakin aja amalan-amalan yang ketika kita haid pun tetap Allah berikan pahalanya meski tidak kita mengerjakannya, karena sudah dicatat terbiasa istiqomah gitu. Nah makanya kan kalau kata Upin Ipin, Kak Ros, kata Upin Ipin, kenapa Kak Ros nggak puasa, nggak sholat? Akak kan istimewa. Nah gitu kan, perempuan itu istimewa. Kenapa istimewa? Sholatnya enggak, pahalanya dikasih. Puasanya enggak, pahalanya dikasih, asal kita terbiasa melaksanakan amalannya di luar ketika kita haid. Itu saja. Setelah ini kan sampai jam 11 ya Bu Ketua ya. Berarti lanjut ke apa saja yang diharamkan bagi yang sedang haid. Ini udah paham? Oh mau yang nanya boleh. Yang tadi Mi yang istihadoh, katanya kan kalau kita lagi istihadoh tuh walaupun sesuai dengan kebiasaan kita, tapi tetap diperbolehkan semuanya ya Mi. Iya. Boleh sholat, boleh puasa, boleh berhubungan. Iya boleh. Nah itu kok di yang berhubungan itu lebih ke gimana itu Mi kalau masih darahnya itu? Iya ya. Agak-agak maaf jijik ya. Jadi ini dalam ilmu fikih, kenapa disebutkan orang yang istihadoh boleh-boleh saja melayani suaminya yang minta jatah. Ini berlaku bagi pasangan yang memang kan orang-orang itu nggak bisa jauh dari istrinya, nggak dapat jatah. Jadi dalam 2 hari sekali itu wajib. Kalau nggak dapat itu pusing 7 keliling. Nah contoh, ini saking urgentnya bolehnya. Tapi kalau punya pasangannya pengertian, kita lagi istihadoh loh Bu, bayangkan. Nah ini disampaikan boleh kalau memang mau dan menghendaki. Tapi kan kita riskan kali ya Bu ya. Makanya kalau ibaratnya kan di dalam lagi luka, karena kan mengeluarkan darah berarti lagi tidak sehat. Kalau suami atau pasangannya pengertian, ya berpikirlah beberapa kali, Pak, mama itu kalau dibilang lagi sakit ya lagi sakit. Makanya istihadoh kan, istihadoh kenapa disebut istihadoh? Damun pasadun, darah yang rusak. Rahim kita sedang tidak baik-baik saja. Biasanya kan orang istihadoh diantaranya pemicunya apa? Lagi banyak pikiran, hormon enggak stabil, lagi stres, berarti kan sedang tidak baik-baik saja. Kalau pasangannya paham, kasihlah pemahaman. Tapi memang kalau maksa, dalam tanda kutip, enggak bisa mah, ini harus, maka silakan, halal, asal itu istihadoh, bukan darah haid. Kalau haid haram. Bahkan dalam salah satu keterangan, ketika kejadian berhubungan suami istri dalam keadaan haid, kiparatnya 1 kali berhubungan badan dengan suami dan istrinya lagi haid, kiparatnya 1 dinar emas. 1 dinar emas itu 4,25 gram. 1 gramnya sekarang udah 2.500.000. Berarti 1 juta berapa? 10 juta. 1 kali berhubungan Bu, 10 juta rupiah. Jadi tahan. Bagaimana tapi suaminya? Lah ibu, kita ini rumah tangga udah lama, pinter-pinter lah. Asal jangan masuk gitu. Gimana cara? Asal nggak masuk ke sananya gitu. Nah ini maaf ya, bukan jorok ya, karena ini fikih, ini hukum, harus disampaikan. Daripada melakukan yang diharamkan, apalagi harus bayar kiparat sampai 10 juta loh Bu. 10 juta itu kan banyak. Contoh gaji suami aja 5 juta contoh ya. Ini berhubungan 5 menit doang. Itu mau gimana? Dikasihnya. Kalau memang terjadi ibu punya rezeki mau bayar kiparat, maka keluarkan 10 juta ke fakir miskin. Kiparat baru diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking besarnya dosa orang yang sengaja berhubungan suami istri di dalam waktu istrinya sedang haid. Nah, pinter-pinter kita lah bagaimana muasin suami. Yang penting tidak sampai memasukkan alat kelamin ke
kemaluan kita, itu yang tidak boleh, itu yang haram. Ada lagi? Jalan bukan Silakan. hanya ke rumah saja ya Ibu. Hah? Jalannya bukan hanya ke rumah. Iya, pinter-pinter kita. Masih ada tangan, masih ada kaki. Ini kan ibaratnya bukan jorok, ini sharing ilmu. Karena memang kebutuhan suami juga kan kewajiban kita memenuhi ini beliau gitu. Silahkan. Oh itu dulu bentar. Ini mau tanya, ini yang nanya sama saya teman saya kerja di PT kan. Iya. Jadi dia itu punya suami, udah 3 tahun suaminya itu nggak mau berhubungan dengan istrinya setelah istrinya melahirkan. Allah. Sekarang anaknya itu umurnya udah 3 tahun. Nah terus suami ini punya kebiasaan memainkan alat kelaminnya sendiri. Nah itu secara hukum Islam itu suami ini masih suami istri nggak Bu? Kalau nafkah masih dikasih. Saya tanya suaminya sholat nggak? Jarang-jarang gitu. Jadi sampai istrinya itu merubah penampilan ya Bu ya, sampai apalah ini. Iya, biar suaminya tertarik. Nggak mau gitu. Terus istrinya minta cerai, suaminya juga nggak mau menceraikan. Waduh. Keluarganya udah lepas tangan gitu kamu karena suaminya nggak mau menemui berhubungan istri lagi. Ya. Gimana itu? Saya tuh ditanya saya nggak tahu. Iya. Baik, terima kasih, dan ini juga jadi pembelajaran ya Bu. Pertama kita bersyukur kepada Allah, ternyata di luar sana ujian orang nggak seberapanya dengan ujian yang kita terima ya Bu. Selama ini kan kita menganggap ujian itu nggak punya beras, uang habis. Padahal ada yang lebih loh Bu. Ternyata 3 tahun tidak dikasih, dan ini perlu ditegaskan. Yang dinamakan nafkah batin itu kan sebagian masyarakat menganggapnya itu berhubungan badan ya. Sementara yang aslinya nafkah batin itu yaitu tidak menyakiti perasaan suami, perasaan istri gitu. Tapi itu juga termasuk salah satu, karena memang kodratnya kita perempuan atau laki-laki, Allah menitipkan hasrat dan nafsu dalam diri kita. Dan ketika kita menikah, itulah untuk menyalurkan sesuatu yang harus disalurkan di jalan yang Allah ridhoi. Nah makanya untuk kasus untuk masalah teman ibu, pertama bukan niat ini, banyak-banyak istighfar kepada Allah, minta ampunan. Setiap apa yang Allah berikan, ujian apapun, pasti jalan keluarnya dari Allah juga. Kalau memang sudah tidak sanggup, boleh bercerai. Kenapa suaminya nggak mau bercerai? Bisa, namanya khulu. Khulu itu beli talak ke kantor. Kan ada waktu pernikahan itu di surat nikah, di buku nikah. Nah, kalau suaminya tidak menafkahi selama beberapa bulan dan dia bayar 10.000, maka jatuhlah talak. Itu namanya khulu. Jadi dalam khulu beli talak itu bukan hanya ketika suami tidak memberikan nafkah lahir aja. Ketika ibu sudah tidak merasakan apa ini rumah tangga seperti ini, maka ibu datangi aja ke kantornya. Tapi kalau memang masih ada celah, yakin ini bisa diperbaiki, datang ke orang yang berpengaruh yang bisa memberikan nasihat untuk suaminya. Gitu. Karena langka ya Bu ya, sepertinya langka. Justru kebanyakan kalau istri habis melahirkan, istrinya yang malas. Biasanya banyak juga yang curhat ke saya, suaminya menggebu-gebu sehingga maaf naudzubillah, ini hanya ngobrol kosong tapi ada ilmunya juga. Kita buka media sosial, kasusnya maaf naudzubillah perselingkuhan. Pas ditanya ke suaminya, istri saya habis melahirkan, kurang memuaskan lagi, penampilannya enggak kayak dulu lagi, enggak cantik. Kalau kata istrinya, iyalah gimana mau cantik, uangnya kurang. Terus saja enggak ada habisnya Bu. Nah itu kan dalam rumah tangga itu memang tidak akan jauh diuji dalam soal materi, dalam soal ketidakpuasan. Ya kalau tidak puas enggak bakal bersyukur, lama-lama semuanya kurang. Makanya untuk teman Mbak, kalau memang dia bisa masih ada tahu karakter suaminya bakal baik lagi, perbanyak doa, perbanyak ngobrol dari hati ke hati, maunya bagaimana, maunya seperti apa. Tapi kalau memang udah nggak sanggup lagi menjalani rumah tangga yang hampa, ibaratnya kan hampa ya, jadi boleh beli talak. Tapi ini jalan terakhir.
Karena kan sesuatu yang halal tapi Allah kurang suka adalah perceraian, talak ya. Jadi boleh, tapi itu jalan ke nomor kesekian. Kalau masih bisa diurus, apalagi udah punya anak ya Bu ya. Apalagi udah punya anak. Tapi kan yang tahu keadaan sebenarnya, karakter suami seperti apa, rumah tangga seperti apa, itu teman Mbak sendiri. Jadi silahkan aja. Kalau memang harus sampai berhenti di sana karena sudah angkat tangan, udah 3 tahun tidak diapa-apain, maka boleh datang ke kantor urusan agama, ke KUA, beli talak, namanya khulu. Maka ketika suami tidak bilang aku ceraikan kamu, itu otomatis sudah cerai karena udah dibeli talaknya gitu. Nah, dalam hal rumah tangga pun begini ya Bu, tidak ada rumah tangga yang tidak diuji. Semua diuji dengan ujiannya masing-masing. Tidak ada rumah tangga yang ideal. Kalau kita lihat di media sosial, di IG, di FB, artis-artis mesra, itu sebenarnya bohong. Nggak semuanya betul, ya Bu. Karena selevel Rasulullah SAW bersama Siti Aisyah, itu riak-riak ujian kecil itu pasti ada. Siti Aisyah kan terkenal pecemburu, ya Bu. Jadi ketika ada saudara dari Siti Khadijah berkunjung ke rumah Rasulullah SAW, ada saudaranya yang mirip Siti Khadijah. Rasulullah langsung ingat kebaikan Siti Khadijah dan mungkin refleks bercerita kebaikan Siti Khadijah di hadapan Siti Aisyah. Siti Aisyah langsung merajuk, langsung marah. Siti Aisyah loh ilmunya kurang apa loh Bu? Gudangnya ilmu masih ada rasa cemburu, ada riak-riak kecil dalam rumah tangga. Apalagi kita manusia biasa dengan keterbatasan iman, dengan keterbatasan ilmu, dengan keterbatasan pengalaman. Makanya kenapa harus selalu perbesar lagi rasa syukur di dalam hati. Kalau kita enggak ada rasa syukur, yang dilihat itu kurang terus. Ih, suami saya kok makin hari makin hitam. Nah, itu enggak bersyukur itu. Udah, ya Allah, alhamdulillah masih punya suami yang bisa mendoakan saya, yang jadi jalan pintu saya. Ih, istri saya kok udah melahirkan badannya mengembang banget ya, enggak kayak Nagita Slavina. Nah, itu nggak bakal bersyukur. Alhamdulillah masih punya istri yang mau dikasih berapapun belanja, nggak pernah ngeluh, disyukuri, nggak pernah macam-macam, nggak pernah. Itulah jadi syukur. Kenapa rumah tangga banyak yang adem ayem? Bukan adem ayem, itu memang disyukuri apa yang ada. Alhamdulillah. Jadi insya Allah kita sama-sama mendoakan untuk kawannya Mbak yang barusan ceritakan, mudah-mudahan beliau diberi kekuatan dan jalan keluar terbaik dari Allah. Kalau memang sudah tidak sanggup, boleh kok kita ambil jalan demi menjaga kewarasan mental kita. Kita berhak bahagia ya Bu ya. Nggak boleh kita demi anak, tapi kalau memang tidak bisa diperbaiki ya untuk apa gitu. Cuma syaratnya yaitu udah mediasi, udah minta tolong dinasehati oleh keluarga terdekat, udah minta tolong ke guru. Mungkin kan punya guru, punya kawan dekat yang berpengaruh untuk dia mau mendengarkan nasihatnya gitu. Kalau memang sudah dilakukan semuanya, udah istihoroh, udah apa, nggak ada lagi titik temu, udah nggak apa-apa, datangi aja KUA khulu, nah alias beli talak. Meski suaminya enggak bilang aku ceraikan kamu, meskipun begitu tetap dia sudah jatuh talak. Itu ya Bu, sudah. Kita lanjut lagi apa saja. Tadi ada yang mau nanya lagi nggak? Ibu. Iya. Ini masalah waktu haid kalau udah lewat 40 itu kan dah amburadul. Iya. Udah kadang di awal haid, di akhir haid lagi. Oh gitu. Jadi gimana ngitung haid dan istirahat? Oh, maka ngitungnya ke batas minimal waktu suci. Belum dilanjutkan. Ini Bu ini mengingatkan kita juga. Kalau sudah memasuki usia 40 ke atas, ini sudah masa-masa haid kita sudah amburadul. Maka untuk menjaga kehati-hatian, untuk menghitungnya
mana darah haid atau mana darah istihadah, maka patokannya ke masa bersuci. Masa bersuci itu ada dua. Masa bersuci 15 hari 15 malam. Masa bersuci paling sedikit. Masa bersuci paling lama tidak ada batasannya. Dalam menghukumi darah, apakah ini masuk darah haid atau darah istihadah? Terlebih bagi kaum wanita yang sudah tidak muda lagi, alias sudah memasuki 40 tahun ke atas, maka hitungnya dari masa bersuci. Dalam 1 bulan bisa tidak haid kita 2 kali? Bisa. Bisa nggak dalam 1 bulan haid kita 3 kali? Gak bisa. Gimana ngitungnya? Minimal haid pertama ke haid yang kedua, batas sucinya minimal itu paling sedikit 15 hari 15 malam. Tunggu, kasihan ini yang lagi ngaji, ikut ngaji banyak juga ya. Contoh haid suci berarti dihitung suci tak dari tanggal 8. Kalau ibu sucinya tanggal 7 waktu maghrib, berarti dihitungnya Isya itu sudah suci. Malam ke-8 ibu sudah suci. Biar gampil suci. Nah, ini dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ketika ada darah keluar di tanggal 23, maka ini sudah dihukumi lagi darah haid karena sudah memenuhi syarat batas minimal waktu suci. Gitu. Jadi ibu hitung dulu dari haid kemarin yang duluan sampai keluar lagi darah ini udah ada 15 hari 15 malam apa belum? Kalau udah 15 hari 15 malam berarti ibu sudah haid lagi. Tapi kalau ibu keluar darahnya di tanggal 20, ibu suci di tanggal 8, keluar lagi darah di tanggal 20. Ini darah haid apa darah istihadah? Istihadah. Lalu ibu keluar lagi darah 20, 21, 22, 22, masih keluar darah. Masuk tanggal 23 pun masih keluar darah. Tanggal 20, 21, 22 ini darah istihadah. Ibu tetap wajib sholat. Kalau Ramadan wajib puasa, bisa masuk masjid. Masuk ke tanggal 23 stop. Tidak boleh lagi sholat. Kalau lagi umroh tidak boleh tawaf, tidak boleh sujud syukur, sujud tilawah, tidak boleh baca Al-Quran karena ibu sudah keluar darah haid lagi. Paham? Nah, jadi untuk membedakannya, ambil batas minimal waktu bersuci 15 hari 15 malam. Kalau batasannya tidak ada batasannya. Kalau bersuci mah ada yang 3 bulan sekali, ada yang 4 bulan sekali, ada yang setahun sekali. Yang penting kita fokusnya ke batas minimal waktu bersuci. Paham? Apa saja yang diharamkan bagi yang sedang haid? Yang pertama, haram sholat. Sholat wajib, sholat sunnah, haram. Jangan sok-sokan di luar haid dia nggak pernah sholat, pas haid mau sholat. Nah itu yang haram ya Bu. Yang kedua, haram tawaf. Tawaf wajib atau tawaf sunnah.
Tawaf wajib itu tawaf dalam rukun umroh atau haji. Kalau tawaf sunnah, tawaf yang di luar rukun umroh atau haji. Itu haram bagi yang sedang haid. Makanya kalau ada yang mau umroh biasanya minum obat penunda haid dulu. Boleh tidak? Konsultasikan dengan dokter. Kalau memang tidak berpengaruh untuk kesehatan kita, kata dokter boleh. Kata dokter, aduh nggak boleh, ibu punya riwayat ini. Kalau minum ini nanti badan ibu jadi sakit, maka itu tidak boleh. Kita harus nurut kepada orang yang lebih tahu, mumpuni ilmunya. Terus gimana dong nanti di sana haid? Insya Allah kan ibu sudah niat mau umroh, Allah catat pahala umroh. Tapi kalau bisa mah ngitung waktu di saat kita sedang tidak haid umrohnya, biar puas. Jauh-jauh ke sana malah haid gitu kan. Tapi kan itu di luar kendali kita. Kalau memang udah berikhtiar minum pil penunda haid, terus waktunya menyesuaikan pas umroh pun bukan waktu haid, ternyata di sana haid, raditu billahi rabbah. Kehendak Allah itu yang terbaik. Nah, gitu. Jadi mulai dari sekarang biasakanlah kita berhusnudon kepada Allah di atas rata-rata. Dan itu adem kali ke hati. Plong gitu. Soalnya kalau kita udah berhusnudon, nggak ada lagi protes, nggak ada lagi komplain, ya semuanya ini kehendak Allah. Maunya kita A, tapi Allah kasih B. Udah ada ridho, berarti ini yang terbaiknya dari Allah, harus B gitu. Jadi dari mulai sekarang apa Bu? Berhusnudonlah kepada Allah di atas rata-rata. Insya Allah kemudahan-kemudahan, keberlimpahan akan selalu Allah berikan. Itu yang kedua. Yang ketiga, haram membawa Al-Quran. Al-Quran di sini yang dimaksud adalah tulisan Al-Quran. Bila dia sudah bercampur dengan terjemah, apalagi ada doa harian, doa-doa pagi, sore, dan ada solawat-solawat seperti di Majmu. Kalau di Majmu Syarif itu jangan. Majmu Syarif isinya 90% Al-Quran itu. Kecuali kalau sudah ada terjemah dan campuran doa-doa yang lain, maka itu boleh. Jadi ini kita tahu, ini lebih banyak mazhab Qurannya enggak daripada catatan terjemah Latin sama doa atau sholawat yang lain. Kalau lebih banyak tulisan Al-Qurannya maka haram. Kalau imbang untuk kehati-hatian jangan. Tapi kalau udah lebih banyak Latinnya daripada Arabnya maka boleh. Gitu. Jadi untuk wanita yang sedang haid haram membawa Al-Quran. Bagaimana kalau Al-Qurannya di HP? Ya selama haid jangan buka aplikasi HP Al-Qurannya di HP. Selama haid gak boleh buka aplikasi Al-Qurannya, tutup dulu. Karena sama kalau sudah dibuka, apalagi tulisan Al-Quran semua itu sudah dihukumi Al-Quran. Selanjutnya, bagaimana kalau ibu mau beli Quran? Contoh di Gramedia, ibu awal berangkat ke mall itu sedang tidak haid. Lalu pas di mall, ibu sholat duhur. Kok haid? Aduh, kata ibu, nak, mama mau beli Quran loh, tapi mama haid. Maka ketika ibu membawa Al-Quran, imbangi dengan ibu beli buku satu, buku cerita anak, buku apa. Jadi niatnya bukan membawa Al-Quran, karena ada buku yang lain di luar Al-Quran gitu. Ya, saking kehati-hatiannya kalau di dalam fikih itu luar biasa. Selanjutnya, haram memegang Al-Quran. Memegang sama membawa apa bedanya? Beda dong. Kalau membawa mah dibawa, ini dibawa. Ini dibawa. Kalau memegang mah ini sengaja ibu usap-usapin Al-Quran lagi haid. Ngapain coba? Itu haram. Kalau memang Al-Quran semuanya isinya. Tapi kalau di dalamnya ibu mau baca terjemahnya
ada doa-doa harian di sana yang ibu sudah istiqomah, maka itu boleh. Lalu yang selanjutnya haram membaca Al-Quran. Nih, untuk masalah haram bagi yang sedang haid membaca Al-Quran, bila dia punya kebiasaan di luar haid senang membaca surat-surat yang sudah maksurat, Al-Waqiah, Al-Mulk, Yasin, Ar-Rahman. Nah, ibu itu sudah apa? Sudah hatam, ibaratnya sudah biasa, hari-hari nggak bisa lepas dari surat itu dari zaman bahulanya. Maka ketika haid ada ulama yang memperbolehkan, cuma jangan niat membaca Al-Quran. Niatnya apa? Berdoa. Karena Al-Quran itu kan isinya doa. Coba, doa mau keluar rumah, Al-Quran. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza, naik kendaraan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Doa naik kendaraan apa, Bu? Darat. Itu kan ayat suci Al-Quran. Terus bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Boro-boro doa itu bismillah aja itu Al-Quran, termasuk Al-Quran. Jadi ibu kalau lagi haid baca bismillah, bismillah dong. Cuma niatnya tabaruk, niat ngalap berkah, niat berdoa, bukan sengaja niat membaca Al-Quran. Jadi kalau ibu ikut wirid, pasti kan kalau dalam wirid nggak jauh dari Yasin, tahlil ya Bu, maka boleh, silahkan. Cuma ya itu jangan niat membaca Yasin, niatnya berdoa. Ibu lagi haid nih, kalau nggak hadir wirid nggak enak, ibu hadir. Mentang-mentang lagi haid, ibu jangan diem aja. Kenapa ibu diem aja? Haid. Nah itu kan sayang ya. Boleh. Cuma niatkan berdoa. Orang lain baca Yasinnya, niat baca Quran, kita niat berdoa. Kan Yasin, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Dalam takhtim itu kan semuanya Al-Quran ya Bu. Boleh kalau sudah terbiasa dilakukan di luar haid. Kecuali kalau dia di luar haid males, boro-boro baca Al-Waqiah, boro-boro baca Yasin, boro-boro baca Ar-Rahman. Kadang bismillah mau makan aja lupa. Tapi ini haid, aduh, pokoknya saya mau baca Al-Quran lagi haid. Nah itu maka haram hukumnya. Kenapa haram? Karena orang yang sedang haid itu dalam keadaan najis, sedangkan Al-Quran itu suci, harus dijaga kesuciannya. Selanjutnya, orang yang sedang haid haram masuk masjid. Ini yang biasanya menjadi perdebatan. Orang haid mau ngaji, maka ngajinya boleh di luar masjid, di teras masjid. Kalau lagi haid maksa masuk masjid itu hukumnya haram. Kan ngaji juga wajib. Kalau kita tahu ilmunya lalu kita tidak amalkan, maka dosanya double. Udah tahu ilmu malah tidak diamalkan, udah tahu haram tapi didobrak alias dilawan. Kalau dalam ilmu tasawuf disebutkan gini Bu, kalau orang berdosa mengikuti hawa nafsu itu turun ampunannya itu cepat. Karena kan namanya manusia mah nggak bisa lepas dari hawa nafsu ya Bu, hasrat hawa nafsu. Contohnya apa? Contohnya belanja yang berlebihan, beli-beli yang nggak ada manfaatnya, itu kan termasuk mubazir. Di rumah masih banyak baju yang belum dibuka, ibu beli lagi bajunya satu losin buat koleksi. Nah itu kalau ibu tidak diimbangi dengan sedekah maka masuknya mubazir. Jadi usahakan, kalau kata guru pesantren saya, kalau mau beli baju baru harus ada yang dikeluarkan satu, beli satu keluarkan satu, beli dua keluarkan dua, biar kita tidak termasuk kategori innal mubadirina. Sesungguhnya orang-orang yang memubadirkan harta atau waktu itu adalah saudaranya setan. Nah jadi kalau orang berdosa karena mengikuti nafsu itu cepat diampuni oleh Allahnya. Tapi kalau dosa gara-gara sombong, nah itulah naudzubillahi min dzalik yang mengakibatkan kerasnya hati kita. Jadi jangan sampai kita
melawan ilmu yang sudah kita tahu, tapi kita sombong, merasa bisa, merasa ini enggak apa-apa, padahal udah tahu ilmunya ini haram, tapi kita dobrak. Naudzubillahi min dzalik. Takutnya mewariskan kerasnya hati kita, enggak susah dinasehatin, ibadah jadi males, dalam kebaikan pun jadi males. Itu salah satunya hukuman dari Allah untuk orang yang mempermudah dalam melaksanakan dosa. Naudzubillahi min dzalik. Selanjutnya, Ada yang bilang tuh Bu, kalau dia haidnya sedikit, yakin kita tidak tembus, boleh masuk masjid katanya. Apalagi kan misalnya kita kan dia udah duduk di luar, ketika ada dopres otomatis mereka masuk. oh iya. Ya, ini belum nomor selanjutnya ya. Jadi yang ini baru nomor berapa yang haram untuk haid? 6. Nah, 6 haram untuk wanita yang haid adalah duduk di masjid, bukan masuk masjid. Duduk di masjid. Duduk itu kan seukuran membaca subhanallah sesuai ilmu tajwidnya. Coba, subhanallah bagaimana sesuai ilmu tajwidnya? Subhanallah. Berapa detik itu? Subhanallah, 5 detik ya. Jadi dihukumi diam di masjid. Yang diharamkan bagi wanita haid itu seukuran dia membaca subhanallah. Jadi kalau lebih dari itu haram. Makanya kalau orang-orang yang berpendapat bagaimana kalau darahnya udah sedikit, tidak takut mengotori masjid, Ibu, haram bagi wanita yang sedang haid masuk masjid bukan karena darahnya, tapi karena dia sedang junub. Junub itu kan tertutup ya, terhalang. Junub itu kotor, sedang najis. Masjid ini suci. Jadi kalau dia mau ngambil doorpress, maka boleh ambil dari pintu sebelah sana, keluar dari sebelah sini. Jadi haram masuk masjid itu bila takut mengotori masjid, bukan diam. Haram masuk masjid, beda ya. Jadi wanita yang sedang haid nomor ke-6 haram diam di masjid. Haram diam di masjid. Seukuran membaca subhanallah aja udah haram, apalagi duduk lama. Yang ke-7 haram bagi wanita yang sedang haid, haram masuk masjid bila khawatir mengotori masjid. Nah, masuk dan diam beda tidak? Beda. Dia makan duduk aja subhanallah, atau enggak duduk pun keliling-keliling seukuran baca subhanallah aja udah haram, apalagi lebih lama lagi dari seukuran baca subhanallah. Jadi kalau masuk yang diharamkan bila takut mengotori masjid, takut netes. Tapi kan zaman sekarang mah udah zamannya pembalut, dari mulai yang paling pendek sampai ukuran 45 cm segini aman. Nah, tapi kalau masuk tidak ada kepentingan, itu yang diharamkan. Contoh kalau mau ambil doorpress, kepentingan bukan? Kepentingan, cuma menurut ulama fikih tidak termasuk masuk masjid yang diharamkan kalau dia masuk dari pintu tengah, keluar dari pintu depan, atau masuk dari pintu kanan, keluar dari pintu kiri. Oh, ya udah, termasuknya mungkin kebutuhan dokumentasi ya. Ya tenang, ini fikih, tenang, ini fikih. Ini jalur Imam Syafi'i dulu ya, Nah, ketika zaman sekarang mayoritas pengajian berada di masjid, maka ketika dia sedang haid, dia masuk masjid alasan mengkaji ilmu fardu ain. Catatan, alasan ilmu fardu ain. Maka ada ulama yang memperbolehkan masuk masjid dalam keadaan dia haid, tapi dalam kajian ilmu fardu ain, bukan ilmu fardu kifayah. Ini saking ulama sayangnya ke kita ya. Maka ketika ngajinya ilmu fardu ain boleh meskipun haid, tapi ingat jangan sampai tembus, jangan sampai mengotori masjid. Dan ingat yang dikajinya itu termasuk ilmu fardu ain. Apa itu ilmu fardu ain? 3. Yang pertama tauhid, yang kedua fikih, yang ketiga ilmu akhlak atau ilmu tasawuf.
Jadi kalau di masjid tersebut lagi ada pengajian tauhid kah, atau fikih kah, atau ilmu tasawuf akhlakah, yang ketika kita tidak mengaji itu, kita ketinggalan pelajaran, kita sudah istiqomah, maka sebagian ulama memperbolehkan. Ya, tenang. Ini fikih ya. Tenang, fikih. Jadi kalau dalam mengkaji ilmu padu ain ada ulama yang melonggarkan boleh. Karena kalau nggak ngaji saat ini kamu nanti ketinggalan pelajaran sholat, kamu ketinggalan pelajaran wudu, kamu ketinggalan bab haid, bab nifas, bab istihadah. Nah gitu. Tapi kalau ilmunya ilmu di luar padu ain alias ilmu padu kifayah, maka tetap hukumnya nggak boleh. Apa saja? Ilmu padu kifayah banyak, hadis-hadis padu ilmu tajwid padu kifayah, pengurusan jenazah padu kifayah. Tapi jangan dianggap enteng, jangan meski padu kifayah, padu kifayah ini nggak usah ngaji, nggak boleh. Karena padu kifayah itu kan apa Bu? Kewajiban yang bisa digugur karena sudah dilakukan oleh sebagian orang. Tapi jangan merasa ketenangan, biarin aja, masih banyak kok yang ngurus jenazah, gak usah belajar padu kifayah lah, nanti kan ada juga yang ngurus jenazah. Nah nanti suatu waktu ada yang meninggal kah di anggota keluarga kita, kalau kita bisa kan lebih afdol ya Bu, suami kah atau anak kah, orang tua kah, itu kan hanya contoh. Kalau kita sudah tahu ilmunya, sudah prepare, sudah bismillah, sudah bisa diamalkan. Selanjutnya haram bagi yang sedang haid mengalap suka itu apa ya? Bermain-main antara pusar dan lutut. Jadi ada suami kalau kita lagi haid perboden, nggak boleh memegang pun, bahkan ada yang mengharamkan. Jadi antara lutut sampai pusar itu nggak boleh dipegang-pegang, takut kebablasan. Haram memegang antara lutut sampai pusar, antara pusar sampai lutut. Tuh dipegang aja nggak boleh, apalagi dimasuki ya Bu ya. Jadi kalau kitanya gimana? Ya kalau kita mah boleh sama suami mah ya. Nah jadi contoh yang tadi jadi nyambung sama pertanyaan Mbak ini karena pikir. Kalau suami punya kebiasaan naudzubillah min dzalik onani, maka ini bisa diamalkan. Salah satu amalan dari guru saya, ketika mau membuat minuman suami kah, masakan, masak nasi, masak lauk, biasakan baca bismillah, sholawat 3 kali, lalu baca nawaitu hadas syifa bi barokatil mustofa rasulillah sallallahu alaihi wasallam, al-fatihah. Kalau ibu nggak hafal Arabnya, ya Allah saya niatkan makanan dan minuman ini menjadi obat untuk suami saya, untuk anak-anak saya, dengan barokahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Fatihah. Itu biasakan, karena doa seorang istri itu kan tembus seperti doanya Nabi ke umatnya. Doa istri terhadap suaminya, doa ibu terhadap anaknya. Jadi jangan dibiarin aja. Kita punya lisan yang Allah sudah berikan kesempatan emas untuk meminta sebanyak-banyaknya, maka insya Allah. Karena kita nggak bisa merubah suami kita milik Allah, hatinya Allah yang genggam. Tapi kita bagaimana agar suami kita berubah sedikit demi sedikit, minta sama Allah yang punya hati suami kita. Semakin kita merubah lebih baik lagi, nanti Allah akan robah suami kita. Mungkin tidak 100% sesuai dengan yang kita inginkan, tapi Allah akan berikan di waktu yang tepat sesuai apa yang Allah inginkan. Ya Bu, minimal kita sudah berdoa, sudah berikhtiar. Karena problem seorang istri, seorang ibu itu ya Allah luar biasa kan Bu? Luar biasa. Makanya hebat ibu-ibu ini masih sempat ngaji, masih ingat tadarus, masih ingat ngaji tahsin, ini luar biasa. Masalah di rumah itu gak ada habis-habisnya. Tapi ya kalau kita mau fokus aja ke yang masalah, ya kita mumet sendiri, betul tidak? Kan hidup kita pilihan, bahagia, sedih, sakit, sembuh, terus untung atau rugi. Carilah keuntungan sebesar-besarnya dengan cara berlomba-lomba dalam kebaikan. Untuk kita juga kebaikannya. Selanjutnya haram ditalak.
Orang yang lagi haid ketika ditalak oleh suaminya, talaknya tidak jadi, tidak sah. Karena orang yang sedang haid ketika ditalak, hukum talaknya tidak sah karena haram. Itu sudah berapa, Bu? 9. Sholat, puasa, tawaf, baca Quran, membawa Al-Quran, memegang Al-Quran, itikaf di masjid, masuk masjid, memegang bermain-main antara pusar dan lutut, terakhir haram ditalak, terakhir haram berhubungan suami istri. Itu mah sudah jelas ya Bu ya. Memegang antara pusar dan lutut aja nggak boleh, apalagi sampai berhubungan suami istri. Tadi kan sudah dibilang hati-hati karena kiparatnya besar. Satu kali dengan sengaja mengerjakan berhubungan suami istri padahal wanita istrinya sedang haid, kiparatnya 1 dinar. 1 dinar itu berapa? 4,25 gram, 10 juta. Silahkan 5 menit nikmatnya 10 juta harus dikeluarkan. Maka itulah banyak-banyak kita memuaskan suami dengan cara kita, yang penting halal. Kalau kita sedang dalam keadaan haid, memang haid itu sedang sakit, mood enggak stabil, tapi memang itu pun kewajiban. Insya Allah mudah-mudahan dari jalan inilah kita berada di barisannya Siti Fatimahuz Zahra. Amin ya robbal alamin. Siti Fatimah putrinya Rasul aja capek, lelah, pernah nangis loh Bu. Siti Fatimah pernah nangis ke Rasul, ya Rasulullah, minta dong pembantu 1 aja untuk menggiling gandum. Saya capek, saya lelah ya Rasulullah. Kata Rasulullah, mau nggak lelahmu nanti diganti oleh kenikmatan surga yang abadi? Mau ya Rasulullah. Baru Siti Fatimah mereda nangisnya. Perbanyak zikir Siti Fatimah ketika mau tidur, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wal akbar 33 kali. Insyaallah itulah obat lelah kita. Memang hidup mah lelah ya Bu ya. Yang kaya lelah, yang sederhana lelah, betul nggak? Tapi insya Allah lelah kita nggak lama. Nanti Allah ganti dengan kenikmatan surga yang luar biasa. Insya mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Jadi hari ini baru materi haid dan haram bagi yang sedang haid. Insya Allah di pertemuan selanjutnya bab nifas, wiladah dan istihad. Oh, ada lagi. Masalah haid, sebanyak ada yang mengatakan dalam keadaan mau nikah dalam keadaan haid, pas nikah nikah haid, sebagian ada yang mengatakan tidak boleh. Itu sebenarnya dalam hukum fikihnya itu seperti apa? Apakah memang dalam keadaan haid kita nikah makanya tidak boleh? Itu sebenarnya bagaimana? Tidak ada, boleh. Mungkin bukan nggak boleh, kasihan ke suaminya mungkin ya. Harusnya kan malam pertama itu wah gitu, tapi kan haid, boleh, nggak apa-apa, nggak boleh. Ya kan kita nggak tahu, contoh udah nentuin tanggal dari 3 bulan lalu, masa gara-gara haid, maaf Pak Ketua Pak KUA nggak jadi karena haid, nggak bisa, nggak ada landasan dalam hukum fikihnya, nggak ada. Mungkin itu mah kasihan, lebih ke kasihan. Harusnya kan malam pertama belah duren, tapi ini enggak karena haid. Tapi biasanya kan malah langsung punya anak. Kalau yang lagi haid pengantin biasanya cepat punya anak karena lagi dibersihkan gitu. Ada lagi? Satu lagi. Iya. Apa? Oh, apakah orang haid boleh berwudu? Kalau wudunya untuk menghilangkan hadas kecil ya haram. Haram. Kecuali kalau wudu sunnah, memang ada wudu sunnah. Dia terbiasa, memang senang wudu. Jadi kalau lagi haid itu wudunya wudu sunnah. Jangan gini, nawaitul wudu alirabbil hadasil asghari, itu yang haram. Bagaimana ceritanya dia sedang hadas besar tapi menghilangkan hadas kecil. Jadi kalau diniatkan untuk menghilangkan hadas kecil haram, jelas haram. Sama seperti orang haid maksa mandi. Dia tahu
sedang haid dan tahu besok itu masih haid, tapi dia mau karena ada suami mau datang, mau pura-pura aja mandi, haram. Memang dia nggak boleh mandi besar kok maksa. Jadi salah satu yang diharamkan bagi yang wanita sedang haid itu haram mandi besar, haram wudu kalau niatnya wudunya menghilangkan hadas kecil. Mandi besarnya kalau dipakai niat haram, tapi kalau keramas biasa boleh. Bedanya apa sih mandi junub sama mandi biasa? Kalau mandi junub disertai niat, nawaitul ghusla li rabbil hadasil akbar fardhu lillahi ta'ala. Tapi kalau niatnya biur enggak ada niat, itu mah mandi biasa sah. Boleh enggak sekeramas? Boleh dong. Alhamdulillah. Lillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan berkah dan manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insyaallah silaturahmi kita diterima oleh Allah menjadi amal soleh dan menjadi bekal kita untuk kehidupan kita sehari-hari, agar sholat kita, ibadah kita makin sesuai dengan ilmu yang sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, mengharap keberkahan dan kebahagiaan, keberuntungan di dunia sampai akhirat. Astagfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khotoya. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal alamin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'ama wa yukafiru mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tudina biha min jamil awwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa lisawtina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tubu ilaih. Rabbi fa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqina wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Tawassalna bi ta'alumi, tawassalna bi ta'limi, antar suqana wasi'ah wa antar suqana al-amanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu